Keselamatan itu hanya ada dalam Kristus Yesus, karena Dialah Allah itu sendiri. Dialah keselamatan itu sendiri, dan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Tuhan sendiri menghendaki gereja untuk menjadi sarana keselamatannya. Mereka yang tidak berada dalam persatuan dengan gereja Katolik tidak menerima janji keselamatan meskipun mereka mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan Allah. Mereka mengakui Kristus, tetapi mereka tidak mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, yaitu menjadi satu tubuh, sehingga mereka tidak menerima janji keselamatan itu sendiri. Lumen Gentium, artikel 16. Akhirnya, mereka yang belum menerima Injil dengan berbagai alasan diarahkan kepada umat Allah, terutama bangsa yang telah dianugerahi perjanjian dan janji-janji, serta merupakan asal kelahiran Kristus menurut daging. Bangsa terpilih yang amat disayangi karena para leluhur, sebab Allah tidak menyesali kurnia-kurnia serta panggilannya. Namun, rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Pun dari umat lain yang mencari Allah yang tak mereka kenal dalam bayangan dan gambaran, tidak jauhlah Allah, karena Ia memberi semua kehidupan dan nafas dan segalanya, dan sebagai penyelamat menghendaki keselamatan semua orang. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendak-Nya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan kekal. Penyelenggaraan ilahi juga tidak menolak memberi bantuan yang diperlukan untuk keselamatan kepada mereka yang tanpa bersalah belum sampai kepada pengetahuan yang jelas tentang Allah, namun berkat rahmat ilahi berusaha menempuh hidup yang benar. Sebab apapun yang baik dan benar yang terdapat pada mereka dipandang gereja sebagai persiapan Injil dan sebagai kurnia Dia yang menerangi setiap orang supaya akhirnya memperoleh kehidupan. Tetapi sering orang-orang karena ditipu oleh si jahat jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang sesat yang mengubah kebenaran Allah menjadi dusta dengan lebih mengabdi kepada ciptaan daripada Sang Pencipta, atau mereka hidup dan mati tanpa Allah di dunia ini dan menghadapi bahaya putus asa yang amat berat. Maka dari itu, dengan mengingat perintah Tuhan, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Gereja dengan sungguh-sungguh berusaha mendukung misi-misi untuk memajukan kemuliaan Allah dan keselamatan semua orang itu. Dari dokumen tadi, bagian pertama menjelaskan tentang bangsa Yahudi. Mereka diselamatkan. Apakah kemudian ini melanggar extra ecclesiam nullas salus? Tidak, karena mereka menerima janji keselamatan itu dari Allah yang sama. Yesus adalah Allah yang sama dengan Allah bangsa Yahudi, dan kita menerima janji keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Tuhan Yesus sendiri mengatakannya dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 22. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi, jika kita menyangka bahwa orang Yahudi tidak selamat
kita keliru, karena Allah tidak mungkin mencabut atau membatalkan apa yang sudah dikatakannya sebagai janji kepada bangsa itu. Bangsa Yahudi dan kita adalah satu kawanan domba dengan satu gembala, yaitu Allah sendiri. Mereka tidak mengakui kealahan Yesus, namun mereka sebenarnya menyembah Yesus, Allah itu sendiri. Mereka menerima dan hidup seturut Taurat Musa, sedang Katolik hidup seturut Kristus yang adalah kepenuhan Taurat Musa. Jika dikatakan bahwa Yahudi tidak selamat, berarti Yesus adalah sebuah kebohongan, dan kita pun tidak menerima janji keselamatan itu sendiri. Namun tetaplah kita mendoakan supaya bangsa Yahudi mau menerima Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka bukan hanya menjadi umat, namun menjadi anak. Hal ini berbeda dengan Kristen non-Katolik, di mana mereka mengakui Yesus, tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Mereka melepaskan diri dari Petrus, dengan demikian melepaskan diri dari janji surga. Bagian berikutnya adalah tentang kaum muslimin, yang mana mereka tidak menerima janji keselamatan itu. Apakah benar mereka mengimani Allah yang sama dengan Allah Israel? Apakah mengimani Abraham yang sama dengan Abrahamnya Israel? Jika benar mereka mengimani iman yang sama, maka mereka akan datang ke bait Allah dan menyembahnya, bukan malah memusuhi dan menghancurkan baitnya. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak datang menyembahnya di bait Allah, namun membuat penyembahannya sendiri. Jika ada orang mengatakan orang Katolik juga tidak menyembah di bait Allah, berarti sama saja dengan orang Muslim. Hal itu tidak demikian adanya, karena bait Allah Yahudi dan bait Allah Katolik ada benang merahnya. Bait Allah Yahudi terdapat tabut perjanjian, sedang di bait Allah Katolik terdapat tabut perjanjian baru, yaitu tubuh dan darah Kristus yang ditahtakan dalam setiap tabernakel. Bagian berikutnya berbicara tentang mereka yang belum mengenal Kristus, dan bukan karena kesalahannya sendiri. Jadi asumsinya adalah mereka sama sekali tidak pernah mendengar tentang Kristus. Hal ini sulit didapati pada zaman sekarang karena arus teknologi informasi yang begitu deras. Namun, jika menganggap mereka selamat karena ketulusan hati mereka mencari Allah, maka untuk apa kita pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia jika tanpa pengenalan akan Kristus pun mereka dengan sendirinya sudah selamat? Untuk apa kita menghormati para martir yang tewas di tangan orang-orang yang tidak mengenal Allah jika orang-orang itu ternyata sudah selamat dengan sendirinya? Jadi kesimpulan akhirnya adalah keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan firman itu adalah Allah. Dia menghendaki gereja yang satu, kudus, apostolik, dan katolik yang dipimpin oleh Paus yang adalah penerus Petrus sebagai wakil Kristus di dunia untuk menyampaikan keselamatan dalam Kristus ke seluruh dunia. Pernyataan extra ecclesiam nulla salus, yaitu di luar gereja tidak ada keselamatan, bukan merupakan bentuk keangkuhan gereja Katolik, namun ini adalah kehendak Allah sendiri, dan justru oleh karenanya gereja Katolik dengan rendah hati dan setia melaksanakan perutusan suci untuk menyampaikan keselamatan ke seluruh dunia seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus dalam Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 16. Pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Tuhan memberkati.